Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatun Nafiah, NIM 202180041, PGSD 6A Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada pembelajaran pengembangan atau R&D, saya mengambil judul pada latihan seminar proposal, yaitu pengembangan media pembelajaran permainan monopoli pada materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya di kelas 4 SD Negeri 2 Puntelrejo dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Muflihul Haq MPD. Masuk ke latar belakang masalah, siswa kurang bisa memahami serta menerima materi terkait materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Guru belum maksimal dalam menggunakan sarana prasarana sekolah yang ada, serta guru belum memanfaatkan secara maksimal media pembelajaran yang ada. Adapun dalam penyampaian pembelajaran, guru masih menggunakan model pembelajaran yang hanya mengandalkan SK saja, sehingga bagi siswa pembelajaran menjadi kurang menarik dan mereka cenderung merasa bosan kalau hanya membaca, mendengar, dan menghafal saja. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah meliputi yang pertama yaitu model pembelajaran yang masih mengandalkan LKS, yang kedua guru belum maksimal dalam menggunakan sarana dan prasarana sekolah yang ada, serta guru belum memanfaatkan secara maksimal media pembelajaran. Yang ketiga, murid mengalami kesulitan dalam memahami dan mempelajari materi tentang keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada yang telah diuraikan sebelumnya, selanjutnya penelitian dibatasi pada yang pertama, penelitian mengembangkan media pembelajaran permainan monopoli pada materi keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Batasan yang kedua yaitu penelitian pengembangan media pembelajaran permainan monopoli ini dengan menggunakan model pengembangan Ford and Cole. Terdapat dalam penelitian ini juga terdapat beberapa penelitian. Yang pertama yaitu tentang bagaimana mengembangkan media pembelajaran permainan monopoli pada materi keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya di kelas 4 SD Negeri 2 Puntelrejo. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran permainan monopoli pada materi keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya di SD Negeri 2 Puntelrejo. Selain itu, terdapat tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk menghasilkan produk berupa media pembelajaran permainan monopoli pada materi keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya di kelas 4 SD Negeri 2 Puntelrejo. Untuk tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran permainan monopoli pada materi keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya di kelas 4 SD Negeri 2 Puntelrejo. Di dalam pengembangan tentunya terdapat spesifikasi produk yang dikembangkan. Dalam permainan monopoli ini terdapat beberapa spesifikasi. Yang pertama, pengembangan produk berbasis permainan edukasi manual sehingga dapat digunakan secara langsung. Nah, di dalam permainan ini, di bawah papan tersebut terdapat ruangan khusus yang mana jika dibuka di dalamnya terdapat materi tentang keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Yang kedua, permainan monopoli ini merupakan salah satu permainan yang terbuat dari papan kayu dengan ukuran 50 x 50 cm. Setiap ruangan properti memiliki lebar 4 cm dan tinggi 6,5 cm. Sudutnya berbentuk persegi dengan ukuran 6,5 cm. Dalam permainan ini juga dilengkapi dengan 2 buah dadu, 1 kartu dana umum, dan kesepakatan. Kartu kepemilikan dari masing-masing suku, uang sebagai alat pembelian dalam permainan. Nah, di dalam permainan ini dikembangkan yaitu dengan model pembelajaran yang digunakan terintegrasi dengan unsur-unsur budaya serta keanekaragaman suku yang ada di Indonesia untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya luhur. Jadi di dalam permainan ini terdapat gambar-gambar tentang keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia. Manfaat penelitian. Adapun manfaat teoritis yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan media pembelajaran pada materi keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya di kelas 4 sekolah dasar khususnya di SD Negeri 2 Puntelrejo, dan diharapkan ke depannya pengembangan ini menjadi lebih baik serta adanya manfaat yang didapatkan dari pengembangan media menggunakan permainan monopoli seperti yang telah saya kembangkan. Masuk pada bab 2 yaitu kajian teori. Adapun kajian teori menurut Fatria 2017
halaman 136, media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan serta dapat merangsang pikiran, dapat membangkitkan semangat, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran pada siswa. Nah, sedangkan pengertian media monopoli merupakan media permainan yang terdiri dari papan permainan atau monopoli yang dilengkapi dengan beberapa perangkat lainnya seperti dadu, bidak, serta kartu permainan menurut Ulfaini 2019. Media pembelajaran monopoli merupakan salah satu media permainan yang dapat menimbulkan kegiatan belajar yang menarik dan membantu suasana belajar menjadi senang, hidup, dan santai serta mempunyai kemampuan untuk melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar serta aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang ada menurut Rahim 2018. Penelitian yang relevan berdasarkan penelitian pengembangan permainan monopoli yaitu salah satunya penelitian yang telah dilakukan oleh Hasanah dan Dwi tahun 2022 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Monopoli Tema Keragaman Budaya Moraya di kelas 4 Sekolah Dasar Islam Yayasan Perguruan Asyariah Kota Kediri. Nah, pada penelitian ini hasil penelitian yang didapat berupa 1. Proses pengembangan media pembelajaran monopoli melalui beberapa tahapan, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang kedua, hasil validasi media yang didapatkan dari ahli materi mendapatkan poin 94% dengan kualitas layak, sedangkan hasil validasi dari ahli media 1 didapatkan 84,4% dan ahli media 2 didapatkan presentasi 90% dengan kualifikasi layak untuk diterapkan. Yang ketiga, efektivitas didapatkan dari hasil responden peserta didik dalam kelompok kecil dengan memperoleh persentase 96,6% dan responden kelompok besar 95%. Sedangkan nilai pretest dan portes siswa telah menunjukkan bahwa setelah menggunakan media pembelajaran monopoli nilai siswa lebih baik, yaitu rata-rata nilai 41 menjadi 85. Sehingga dalam penelitian ini permainan monopoli dikatakan layak untuk digunakan. Adapun beberapa alur berpikir dalam penelitian R&D pengembangan pada pengembangan permainan monopoli ini. Yang pertama adanya permasalahan awal, yaitu siswa kurang bisa memahami serta menerima materi terkait materi keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Yang kedua, model pembelajaran yang masih mengandalkan LKS serta guru belum maksimal dalam menggunakan sarana prasarana di sekolah yang ada. Nah, di sini selanjutnya muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran permainan monopoli pada materi keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya di kelas 4 SD Negeri 2 Modorejo. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran permainan monopoli pada materi keanekaragaman suku, bangsa, budaya di kelas 4 SD Negeri 2 Modorejo. Nah, sehingga darinya muncul pertanyaan tersebut, yaitu tentang media pembelajaran permainan monopoli. Yang selanjutnya adapun spesifikasi produk dari media pembelajaran tersebut, yaitu pengembangan produk berbasis permainan edukasi manual sehingga dapat digunakan dimanapun. Yang kedua yaitu bahwa produk yang dibuat itu menggunakan papan kayu dengan ukuran 50 x 50 cm dan setiap ruangannya memiliki lebar 4 cm serta tinggi 6,5 cm. Nah, pada sudutnya berbentuk persegi dengan ukuran 6,5 cm. Di dalam permainan tersebut di bawahnya itu juga terdapat materi tentang keanekaragaman suku, budaya, dan bangsa. Dalam permainan ini dilengkapi dengan 2 buah dadu. Nah, model pembelajaran yang digunakan dalam permainan ini yaitu terintegrasi dengan unsur-unsur budaya serta keanekaragaman yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini, model penelitian yang digunakan yaitu model pour and call. Selanjutnya dilakukan uji kelayakan produk yang ditinjau dari yang pertama dari ahli media, yang kedua dari ahli materi, dan yang ketiga yaitu dari peserta didik, sehingga menghasilkan produk berupa permainan monopoli pada penelitian ini. Masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian pengembangan atau research and development. Menurut Sugiono, metode penelitian R&D ini digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu serta menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Larasati dan Prihatnani 2018. Penelitian ini juga menggunakan penelitian model pengembangan Bohr et al. Yang dimana di dalamnya terdapat 10 langkah pembelajaran. Prosedur pengembangan R&D menurut model Bohr et al. Ada 10 tahapan. Yang pertama yaitu hipotesis masalah. Di sini tahap ini telah dilakukan peneliti dengan melakukan observasi berupa pengamatan langsung, yaitu saya langsung berkunjung di SD Negeri 2 Modalrejo dan menemukan beberapa masalah. Yang kedua yaitu adanya pengumpulan data. Tahap ini memulai dari pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan media pembelajaran permainan monopoli. Yang ketiga yaitu desain produk, dibuat menggunakan papan kayu. Di bawah papan terdapat ruangan khusus yang mana jika dibuka di dalamnya terdapat materi tentang keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Permainan ini juga dilengkapi dengan 22 building serta terintegrasi tentang unsur keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu desain produk, dibuat menggunakan papan kayu. Tahap yang keempat yaitu validasi desain produk. Tahap ini merupakan proses untuk menilai kelayakan rancangan produk yang akan dibuat. Produk yang dikembangkan berupa permainan yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran, yaitu berupa permainan monopoli yang akan dinilai oleh ahli media dan ahli materi. Hasil dari penilaian pada tahap ini akan digunakan bahan perbaikan produk agar menjadi lebih baik. Yang kelima yaitu revisi desain produk. Setelah desain produk melalui validasi dari ahli media dan ahli materi, maka selanjutnya adalah melakukan revisi terhadap desain produk yang akan dikembangkan dengan mempertimbangkan penilaian dari validator. Langkah yang keenam yaitu uji coba produk. Setelah revisi desain, langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba produk. Uji coba dilakukan pada kelompok kecil. Yang selanjutnya, ketujuh, yaitu revisi produk. Setelah uji coba produk dilakukan pada kelompok kecil, selanjutnya peneliti melakukan revisi produk apabila selama uji coba produk ditemukan kekurangan maupun kelemahan produk. Revisi dilakukan berdasarkan saran validator. Yang kedelapan yaitu uji coba pemakaian. Setelah revisi produk berdasarkan saran validator, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba pada kelompok besar. Dalam melakukan uji coba, produk harus tetap dinilai kekurangan dan kelemahannya untuk dilakukan perbaikan lebih lanjut. Yang kesembilan yaitu revisi produk. Revisi produk dilakukan apabila ditemukan kekurangan maupun kelemahan dalam uji coba kelompok besar. Revisi dilakukan untuk menyempurnakan produk yang telah dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu 10, produksi massal. Produksi massal dilakukan apabila revisi produk telah dilakukan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil atau produk dalam jumlah besar dengan waktu yang relatif singkat. Untuk tempat dan waktu penelitian, tempat penelitian dilakukan di SD Negeri 2 Modalrejo. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai bulan Juni 2024. Untuk subjek penelitian yaitu dalam pengembangan media permainan monopoli ini yaitu siswa kelas 4 SD Negeri 2 Modalrejo dengan jumlah siswa total 15 anak. 8 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Desain uji coba produk terdiri dari 2 uji coba. Yang pertama uji coba terbatas, yang kedua uji coba luas. Uji coba terbatas yaitu pada tahap awal yang dilakukan dalam pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang sudah dikembangkan. Media pembelajaran permainan monopoli diuji secara terbatas pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Modalrejo. Siswa yang mengikuti uji coba terbatas berjumlah 4 orang. Setelah melakukan pembelajaran uji coba tersebut, guru memberikan angket kepada siswa untuk mengetahui respon siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam uji coba terbatas tersebut. Yang kedua, uji coba luas dilakukan setelah uji coba terbatas dilaksanakan. Media tersebut diuji secara luas kepada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Modalrejo. Siswa yang mengikuti uji coba jumlah 15 orang. Setelah melaksanakan pembelajaran pada uji coba luas tersebut, guru melakukan angket kepada siswa untuk mengetahui respon siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam uji coba luas tersebut. Jenis data penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data tersebut meliputi hasil validasi dari ahli materi dan media, kritik dan saran ahli media dan serta ahli materi, serta siswa kelas 4 selaku subjek penelitian serta angket hasil respon siswa. Penilaian meliputi kemudahan mengkomunikasikan media pembelajaran, bentuk yang menarik, serta kemanfaatan bagi pembelajaran. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data
melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga yaitu angket. Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini, yang pertama yaitu validasi media pembelajaran permainan monopoli, yang kedua validasi materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya, yang ketiga yaitu berupa angket. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama analisis kevalidan produk media pembelajaran, dan yang kedua analisis data angket respon siswa. Itulah latihan seminar proposal dari saya, yaitu tentang pengembangan media pembelajaran permainan monopoli pada materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya di kelas 4 SD Negeri 2 Modorejo. Cukup sekian dari saya, banyak salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.